Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Rabu 23 Juli 2025, hari biasa pekan ke-16. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menyediakan rezeki bagi jiwa raga kami. Semoga kami selalu bersyukur atas kemurahan-Mu dan tetap setia memuji-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu itu ia menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, Yesus ini amat sangat luar biasa. Selamat pagi. Sebagai orang Yahudi, biasa mereka membuat narasi, bercerita. Dan kali ini Yesus mengadakan sebuah storytelling yang biasa kita pakai juga dalam metode kitab suci. Selain Lectio Divina juga ada storytelling. Nah, storytelling inilah yang digambarkan oleh Yesus tentang penabur. Banyak orang nelayan, orang petani tahu bahwa kalau kita mau membuat sebuah tanaman, maka ada yang nama disebut dengan nursery, persemaian, seminarium seperti seminari ini. Ya. Yang menjadi benih adalah anak-anak, tapi yang dalam kebun itu adalah bibit-bibit. Ya. Nah, bibit-bibit itu disemaikan. Dan para petani itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Pertama, bibit itu disebarkan di jalan. Karena di jalan banyak, dia membuatnya banyak, mungkin bisa juga 1000 seed, 1000 biji. Ya, misalnya jagung, ya burung-burung makan, cokit makan. Habis. Kedua, dia pergi lagi menebarkan ke tempat tanah yang tipis. Tumbuh sedikit, kemudian mati, layu. Nah yang ketiga, dia menaburkan lagi juga di semak-semak berduri, semak belukar, semak-semak berduri. Tumbuh beberapa saat, tapi kemudian terhimpit dan mati juga. Tapi ada satu hal yang Yesus mau tampilkan. Penabur itu menaburkan tempat yang subur, tanah yang subur. Maka lalu dia tumbuh, dan dalam waktu tertentu dia berbuah.
berganda-ganda, berlipat ganda. Apa maksudnya? Yesus mengadakan perumpamaan ini tentang penabur. Siapakah penabur? Dalam tafsiran disebutkan yang menabur adalah Tuhan. Lalu sekarang tergantung pada kita, tanahnya jenis tanah apa. Apakah jenis tanah kita itu seperti jalan, tanahnya tipis, belukar, atau subur. Itu saja. Kalau jalan ya tidak ada buah apa-apa. Tidak ada hasil. Yang berhasil adalah tanah yang subur. Ya. Dan yang memakan-makan itu adalah musuh-musuh kita. Kegelapan. Ya. Barang siapa memegang Tuhan Yesus, dia akan menjadi tanah yang subur. Kan dia akan dilindungi, dipelihara, disiram dengan penuh kasih. Nah, itulah kita. Maka kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, jenis tanah apa yang ada dalam diri kita. Tetapi pesan Yesus adalah jadilah tanah yang subur. Mempunyai iman yang kokoh dan kuat, teguh, yang melahirkan kenyamanan dan damai sejahtera. Yang diisi dengan apa? Kerja keras, usaha, dan doa-doa. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Maka mari saudara terkasih, kita menjadi tanah yang subur. Biarlah Tuhan menabur kasih dalam kehidupan kita, dan kita menerimanya dengan sukacita. Dan menumbuh kembangkannya dengan gembira. Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bersukacita, menghasilkan buah, dan menjadi pewarta kabar baik. Itu tugas kita. Semoga Tuhan memberkati. Selamat pagi.